Shalom saudara, kita kembali berjumpa di acara Abam. Kita masuk episode 996 dan kita kali ini ya bersama saya Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Mari Pak Yehuda kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 52 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Tangerang. Dari gereja yang beraliran karismatik ya? Iya Pak. Tapi tidak ada kata Pentakostanya gereja ini? Iya. Oke. Tapi ini gereja aliran Pentakosta karismatik. Baik. Ya. Terus? Apa pengertian ayat dalam Markus 9 ayat 24? Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Sepertinya kontradiktif. Apakah setiap orang percaya harus memiliki karunia bahasa roh? Karena menurut beberapa hamba Tuhan bahwa karunia bahasa roh adalah karunia yang paling dasar yang dapat dimiliki anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa ya hubungan antara Markus 9 dengan bahasa roh di sini? Mungkin 2 pertanyaan yang berbeda, Pak ya. Oke. Ya. Yang pertama, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ini tidak kontradiktif karena Tuhan tahu hati dari Bapak ini yang sebenarnya tidak atau kurang percaya. Iya. Ya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengusir roh bisu itu, Ya. sementara bapaknya sebenarnya kurang percaya. Begitu ya? Betul. Jadi bukan sesuatu yang kontradiktif. Lalu yang kedua mengenai karunia bahasa roh. Bahasa roh ini salah satu karunia. Tidak ada di dalam Alkitab ini karunia paling mendasar, tidak ada. Ya mungkin di urutan. Tapi tidak ada penjelasan kalau karunia bahasa roh itu paling mendasar. Tidak semua orang memiliki karunia yang sama, ya. Jadi kalau saudara tidak memiliki karunia bahasa roh, Anda bisa minta, ya. Kalau Tuhan tidak memberi, Tuhan bisa memberi karunia yang lain. Ya. Hanya memang karunia bahasa roh ini menonjol sebab menjadi tanda penuangan Roh Kudus pada zaman rasul-rasul. Begitu ya. Ya. Jadi pengertian Markus 9:24 tadi tidak kontradiktif ya. Iya Pak. Karena Tuhan tahu bahwa bapaknya kurang percaya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 12 tahun. Oh ini masih anak-anak, pelajar, tinggal di Bandung. Shalom Opa Eras yang terkasih. Opa Eras, sekarang saya sudah berusia 12 tahun dan mau dibaptis sama Opa Eras, apakah bisa? Saya ingin dibaptis sama Opa Eras bersama dengan saudara kembar saya. Kami suka ke Jakarta untuk ikut ibadah doa malam, doa pagi, dan juga ibadah raya di Mall Arta Gading atau di Citycon. Saya dan keluarga pernah bertemu dengan Opa Eras beberapa kali di Mall Arta Gading dan doa pagi di Kebon Jeruk. Saya dan keluarga sangat menghormati dan mengasihi Opa Eras dan selalu mendengar program Truth.id di YouTube. Sehat selalu ya Opa. Terima kasih sudah banyak memberi pengajaran yang benar dan seturut kehendak Bapa di sorga bagi kami semua. Kami setelah mendengar dan mengikuti pengajaran dari Opa, jadi tidak bisa mengikuti ibadah di tempat lain karena berbeda pandangan dan merasa tidak nyaman dengan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta selain Opa Eras. Bagaimana ya Opa? Apakah tidak apa-apa ikut ibadah online saja? Menurut Opa Eras, apakah saya bisa masuk surga dan tetap setia mengikut teladan Tuhan Yesus? Bagaimana caranya untuk menahan supaya tidak berbuat dosa seperti menjadi toksik dalam game? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, dengan usia 12 tahun, kamu mengucapkan kalimat ini luar biasa. Ya. Kamu anak luar biasa. Ya. Ya. Brandon namamu ya. Ya. Di Bandung itu sebenarnya ada GSKI. Tetapi tentu jangan berharap pendetanya seperti Opa Eras. Karena masing-masing pendeta itu punya keadaan yang berbeda. Tetapi kalau ibadahnya online saja, berhubung kalau ke gereja lain malah tidak mendapat berkat, bahkan disesatkan,
ya tidak apa-apa sebenarnya. Ya, puji Tuhan sekarang Bandung dan Jakarta sudah dekat. Ada jalan tol, lalu sekarang ada kereta Wus, sehingga makin sedikit orang yang naik mobil lewat jalan tol, sehingga jalan tol lebih sepi. Ya enggak apa-apa seminggu sekali ke Jakarta atau 2 kali sebulan ke Jakarta. Ya. Oh Pak Eras, apakah saya bisa masuk surga? Pasti kamu bisa, jika kamu setia seperti hari ini. Terus ikut kebaktian dengan papa mama. Keluargamu luar biasa ya, bisa ikut doa pagi jam 5 di Kebun Jeruk. Ya. Luar biasa. Dari Bandung datang untuk kebaktian di Mall Arta Gading. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk tidak berbuat dosa? Seperti menjadi toksik dalam game, ya kamu harus tetap rajin berdoa setiap hari, mengikuti Opa Eras, mendengarkan khotbah. Nanti dengan sendirinya kamu bisa hidup suci. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak takut akan Allah. Berteman boleh, tapi akrab jangan, ya. Saya kira itu cukup. Jangan nonton film yang tidak baik. Ya, jangan nonton film yang tidak baik. Nanti tanya mama papa, film apa yang patut ditonton dan film apa yang tidak patut ditonton. Pertanyaan ini juga bisa nanti dijawab dengan bahasa anak-anak di Abam Kid. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 43 tahun, janda ditinggal mati, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta Utara. Katolik ya? Iya, beragama Katolik. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abam. Saya Katolik tapi selalu rutin mengikuti truth.id via YouTube sejak beberapa tahun belakangan ini. Saya tidak punya pertanyaan Pak, hanya ada permintaan. Belakangan ini di Abam banyak yang bahas soal permintaan untuk bikin Alkitab terjemahan dari Pak Eras sendiri. Saya hanya ingin menambahkan kalau sudah terrealisasi, tolong dibikinkan juga Alkitab dalam versi aplikasi handphone. Karena saya biasanya membaca via handphone saja, lebih mudah dibawa kemana-mana. Satu lagi Pak, tolong masukkan saya dalam komunitas Abam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kesekian kali kita diminta membuat Alkitab. Versi kita. Kita serius memikirkan itu. Kita harus punya tim yang kuat. Dan kita akan melakukan. Kita punya 1 kali kesempatan hidup, kita mau serius berkarya bagi Tuhan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Jakarta Utara. Jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Pak Eras, saya bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan di wilayah Jakarta Utara. Saya berasal dari Manado dan sekarang saya posisi bekerja di Jakarta, sedangkan suami saya bekerja di Salatiga. Anak saya tinggal bersama omanya di Manado dan usianya 6 tahun. Awal saya lihat khotbah Pak Erastus karena kakak dan adik saya sering dengar khotbah dari Pak Erastus waktu saya masih tinggal di Manado. Sebelum saya kerja di Jakarta tahun 2022, saya aktif di berbagai kegiatan ibadah yang ada. Tapi saya waktu itu belum pernah secara pribadi dengar langsung khotbah dari Pak Eras melalui YouTube. Kalau kakak saya sudah pernah bertemu Pak Eras waktu Pak Eras ada kunjungan sinode di gereja Gemim, kantor sinode Gemim Tomohon. Iya. Pernah saya di sana. Oh iya, Bapak pernah di sana tahun 2022 atau sebelum itu? Ya, Pak? Sebelum. Ya, sebelum itu ya. Karena pindah ke sebelum Jakarta COVID. Sebelum COVID. Oh iya, sebelum COVID. Ya. Terus? Pada tahun 2022 bulan Juni saya ke Jakarta untuk mengikuti sebuah ujian untuk bekerja di Korea tetapi tidak lolos. Saya juga pada waktu itu ada permasalahan dengan suami karena sering berantem dan saya waktu itu sudah pasrah dengan keadaan rumah tangga kami yang saya pikir sudah diambang kehancuran. Saya sampai berpikir tidak mau balik ke Manado lagi karena waktu itu suami saya sudah menuduh saya yang tidak-tidak. Padahal saya bertujuan ke Jakarta hanya untuk ikut ujian bahasa Korea yang sebelumnya sudah dapat izin dari suami. Saat saya tahu saya tidak lulus ujian, saya malu untuk pulang ke Manado. Saya bingung karena saya pikir kalau saya ke Manado, saya mau kerja apa? Saat itu pikiran sangat kacau dan saya hanya pasrah pada Tuhan.
Dalam hati saya, kalau 1 minggu ini saya belum dapat kerjaan di Jakarta, saya akan balik Manado. Dan mujizat Tuhan terjadi, tepat di 1 minggu kemudian saya ditelepon saudara untuk melamar pekerjaan di kantor temannya dan saya diterima. Pada waktu hari Minggu, bertepatan waktu itu adik saya ada di Jakarta, diajak saya untuk masuk gereja GSKI Rehoboth di Arta Gading. Saya ikut dan pertama kali saya dengar langsung khotbah Pak Eras. Waktu itu saya dalam pikiran kacau karena sedang dalam masalah rumah tangga. Dan waktu itu Pak Eras khotbah tentang pengampunan, dan saat itu saya memutuskan untuk damai dengan suami saya karena saya sadar itu teguran dari Tuhan buat saya untuk berdamai. Dan saya menjadi anggota GSKI Rehoboth dari tahun 2022 sampai saat ini. Dan singkat cerita, saya sudah bekerja di perusahaan itu Pak, sudah 2 tahun dari tahun 2022. Awalnya saya hanya membantu untuk mengurus dokumen dan setelah 1 tahun pertama bekerja, saya diangkat menjadi HRD di perusahaan itu. Yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah saya harus tetap bertahan di kantor yang sekarang saya bekerja atau saya harus mencari pekerjaan yang lain? Karena di kantor saya bekerja pergaulannya sangat tidak baik. Saya bukan perokok, peminum dan tidak pernah ke klub malam. Mungkin beberapa bos saya menganggap saya aneh, karena rata-rata karyawan wanita yang bekerja di situ sebelum saya masuk, pergaulannya sama seperti mereka. Saya kalau di kantor hanya melakukan tugas kerja saya sehari-hari dan saat jam pulang saya langsung pulang. Sedikit pun saya tidak pernah mengikuti pergaulan mereka yang buruk. Karyawan-karyawan lain merokok, minum minuman keras, bahkan untuk memperlancar pekerjaan, mereka suka menyuap ke pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Korupsi juga sudah jadi hal biasa bagi karyawan yang ada di situ. Sekarang saya mulai berpikir apakah saya harus bertahan di lingkungan kerja seperti itu atau saya harus cari kerja di tempat lain. Peluang saya untuk korupsi sangat besar Pak di kantor itu. Tapi saya selalu berpegang teguh dan tidak pernah saya ambil peluang itu karena saya setiap minggu mendengar khotbah Pak Eras untuk berusaha hidup suci dan takut akan Tuhan. Demikian pertanyaan dari saya Pak. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Begitu tadi dibaca, Iya. lalu mendapat pekerjaan, Iya. saya sudah memiliki rasa khawatir. Iya Pak. Muncul kekhawatiran atau merambat kekhawatiran di hati saya mengenai keadaan wanita ini, kamu di perusahaan itu. Saya belum membaca separah itu. Yang kamu lakukan sekarang mulai memikirkan cari pekerjaan lain. Tapi jangan keluar dulu. Rasanya hampir mutlak kamu harus keluar dari perusahaan itu. Karena perusahaan itu pun akhirnya akan hancur nanti. Jadi sekarang kamu harus mulai mencari pekerjaan lain walaupun gaji lebih kecil. Yang kamu harus sungguh-sungguh itu di situ jangan sekali-kali tergoda oleh pria. Sekali kamu jatuh ke pelukan pria, kamu hancur total. Ini harus sangat strict, sementara kamu juga kesepian. Godaan itu sangat membahayakan kamu. Puji Tuhan, kamu sudah belajar untuk hidup suci, bukan hanya bermoral baik, tapi hidup suci. Dan kamu akan terus bersama dengan kami, dan kami dampingi untuk menjadi anak Allah yang berkenan. Itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, jemaat dari satu gereja karismatik di Magelang, Jawa Tengah. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya merasa diberkati dengan berkat pengajaran Bapak, dan saya setiap pagi mendengarkan khotbah Bapak sebelum saya bekerja sebagai tenaga medis di sebuah instansi puskesmas. Saya merasa bahwa Tuhan mulai mengubah hidup saya, dan saya akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mulai hidup di dalam diri saya. Saya wanita usia 53 tahun, memiliki putri 2 orang dan masih aktif bekerja. Saya selama ini merawat ibu saya yang dengan kondisi sakit jiwa dan didiagnosa skizofrenia. Izinkan saya bertanya tentang susuk yang dipakai ibu saya. Ibu saya semasa muda memakai susuk yang diberikan oleh dukun di Jawa Timur. Dan saya melihat sendiri waktu itu saya masih kelas 4 SD, saya menentang pemakaian susuk ibu. Saya masih ingat saat itu saya dihajar ibu pakai dingklik kecil, ini kursi kecil, karena menentang pemakaian susuk. Saya dari kecil menjadi murid sekolah minggu sampai sekarang pelayanan di sebuah gereja.
Saya berkali-kali mengatakan pada ibu untuk melepaskan susuk kecantikan yang dipakai ibu di kening, dagu, hidung, dan pelipis. Waktu itu pemasangan susuk memakai emas yang dipotong-potong dan disemburkan ke muka ibu saya. Yang mau saya tanyakan, apakah gangguan jiwa ibu saya secara rohani disebabkan karena susuk tersebut, Pak? Sebentar, bisa iya, bisa tidak. Tetapi dengan susuk itu jelas kejiwaan ibu Anda akan rusak. Skizofrenianya bisa juga dari keturunan. Ya. Tapi juga bisa dipicu oleh kehadiran iblis di dalam tubuh dan jiwa ibu ini. Ya. Terus? Sampai hari ini saya merasa bingung. Waktu itu pernah kondisi ibu sudah drop dan tidak bisa apa-apa. Kemudian saat saya belum tidur seperti ada suara, kondisi ibumu tidak akan lama lagi meninggal. Tetapi beberapa hari kemudian segar kembali. Saya berdoa untuk pelepasan susuk ibu, tetapi ibu mengatakan tidak ada susuk. Saya sudah obati ibu tiap bulan dan saya menyarankan membaca firman Tuhan setiap hari ke ibu, tetapi ibu juga tidak mau membaca firman Tuhan. Kalau mengamuk dan marah-marah, kata-kata kotor yang keluar dan cenderung kalau makan banyak sampai 6 piring sehari. Itu porsi jumbo. Apakah yang saya harus lakukan untuk masalah tersebut? Kalau saya kembalikan ke dukun, berarti saya bersekutu dengan dukun. Akhirnya saya hanya merawat dan tinggal berdoa saja. Mohon petunjuk Bapak dalam hal ini, matur nuwun. Ibu Anda itu masih ada kuasa gelapnya. Ya. Benar, masih ada kuasa gelapnya. Ya. Usia ibu Anda ini masih sudah di atas 60 tahun. Udah 70-an. 70 tahun ke atas. Ya. Harus dilepaskan. Cari hamba Tuhan untuk bisa melepaskan ibu ya dari susuk itu. Kalau ke Jakarta bisa dibawa ke Mall Arta Gading lantai 5, kami lepaskan. Saya sudah pernah melepaskan juga orang yang punya susuk. Betul-betul lenyap. Ya, seorang ibu yang punya susuk, doakan dalam nama Yesus seperti ada api. Dia melihat seperti api. Ya, di wajahnya kemudian susuk itu lenyap. Jadi kalau hanya dibawa ke rumah sakit nggak akan sembuh. Orang yang punya kuasa gelap kadang-kadang sulit meninggal. Ya. Jadi antara hidup dan mati terus menderita. Jadi bawa ke pendeta yang bisa melakukan pelayanan pelepasan. Sementara Anda berdoa. Kalau nanti suatu pagi saya memimpin doa pagi, saya mengadakan pelepasan, bisa dibuka suaranya. Kalau ibumu mau dilepaskan, ya didekatkan di tengah, didekatkan di gadget atau di smart TV untuk bisa mendengar suara saya. Ya, saya lepaskan. Kesaksian yang kita dengar sudah beberapa kali, pelepasan itu seperti kemarin juga di Abam muntah ya. Waktu pelepasan itu muntah. Abam keberapa ya kemarin itu ya? Iya. Juga seperti seorang bapak yang dibawa ke tempat ini, waktu pelepasan lewat doa pagi muntah juga. Ya. Tapi belum tuntas, kami tuntaskan di sini. Ya, oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang pria usia 49 tahun, menikah memiliki 1 orang anak tinggal di Gorontalo. Shalom Pak Eras, salam hormat. Pak, saya ingin tanya pendapat Bapak. Saya punya kerinduan sudah lama untuk dapat membagikan buku-buku dan majalah truth.id karangan Bapak ke gereja-gereja di rute perjalanan yang sering saya lalui dari Gorontalo ke Manado via darat yang menempuh perjalanan sekitar 10 jam. Saya lihat cukup banyak gereja-gereja yang dapat saya jangkau. Apakah memungkinkan menurut Bapak? Dan kira-kira buku-buku atau majalah apa yang cocok untuk gembala gereja-gereja di daerah tersebut? Oke, ini di follow up dan kita akan membantunya. Oke. Memang saya tahu mungkin ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Tapi paling tidak kita sudah berusaha. Iya, ada orang yang tanpa seleksi mendengar hoax, saya sesat, tidak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu hoax, itu fitnah. Ya ini merusak banget, ya merusak sekali. Tapi mungkin ada orang yang masih punya nurani dan bisa menerima buku saya itu. Terus, bolehkah saya mewakili atas nama pelayanan Rehoboth Ministry atau GSKI atau dari komunitas Suara Kebenaran? Kalau boleh, apakah bisa saya dapat PDF-nya? Dan izinkan saya untuk dapat membeli buku-buku tersebut walaupun tidak banyak.
Saya rindu bisa membantu pelayanan truth.id. Kalau Bapak ada kunjungan ke Manado, saya rindu bisa bertemu walau hanya minta foto bersama. Bapak Yahweh sumber berkat senantiasa menyertai pelayanan Bapak, keluarga, dan tim GSKI. Tuhan Yesus memberkati. Ya, senang sekali. Ini ditindaklanjuti, bisa menjadi agen kita. Dan kalau saya ke Manado, tolong ada nama-nama yang saya janjikan kalau ke Manado ketemu saya. Termasuk saudara ini, ya, Edward. Pria usia 49 tahun, ya. Terima kasih, bro. Saya senang menjadi kawan sekerjamu dan kamu menjadi kawan sekerja saya. Kita berdua menjadi kawan sekerja Allah. Ini tulus dan saya menerima menjadi salah satu kawan sekerja. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang pria usia 42 tahun sudah menikah. Shalom Bapak Pendeta, istri saya sangat tergila-gila dengan khotbah dan semua postingan YouTube Bapak. Saya juga jadinya ikut mendengar dan merasakan banyak kebenaran di sana. Namun begini Pak, saya bingung dengan istri saya. Harapan dan keinginannya selalu saja ingin terima hal perfect. Jika ada sedikit saja masalah atau hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, langsung tidak enak hati, cemberut, aura wajahnya langsung jelek, komplain, dan pokoknya negatif lah. Oh, begini. Dia belum dewasa. Dia belum matang dalam arti natural benar, ya. Tapi sudah bagus kalau dia masih bisa mendengarkan khotbah saya, ya. Kalau sebentar saya nasihati, nasihat saya bisa sampai ke telinga istrimu bagus, ya. Ya. Oke, teruskan. Kadang pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga saja ditinggalkan dan diam tidur di kamar. Makan untuk anak-anak dibeli dari luar, kadang cuma masak mie instan. Hal ini sering terjadi saat saya sedang bekerja. Lalu kadang kalau dia ada kesempatan ngomong bisa menyakiti hati. Dulu saja omongannya tentang ibu saya yang sudah almarhum sangat-sangat kasar ke saya. Saya tidak bisa lupa, namun saya berusaha untuk tidak mengingatnya karena mama saya sudah bahagia di sorga. Saya memang tidak sempurna, namun saya selalu berusaha keras memperbaiki diri. Bahkan banyak diam dan menahan seperti yang Bapak bilang, yaitu 3D. Diam, diam, dan diam. Kondisi rumah keluarga sebenarnya semua lebih baik. Puji Tuhan, kami juga selalu diberikan rezeki yang tidak kurang, bahkan lebih. Tapi hati saya kadang tidak kuat juga Pak melihat tingkah istri seperti itu. Saya takut kalau saya marah dengan konteks yang sebenarnya, maka akan parah dan berimpact ke anak-anak. Istrimu memiliki masalah kejiwaan. Iya. Ini sudah mutlak. Istrimu memiliki masalah kejiwaan, masalah psikis. Kamu harus super sabar. Jangan sampai iblis menjadi celah. Ya, kalau kamu bisa diam, dan dia bisa selalu mendengar khotbah saya, jiwanya akan disembuhkan. Jadi sekarang belum. Tapi dengan tergila-gila mendengar khotbah saya, dia pasti berubah. Tetap dia mendengar khotbah dari saya, ajak ikut berdoa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat, dan kamu harus membuat kondisi teduh. Ya, kamu harus membuat kondisi teduh. Karena pada dasarnya saya ini termasuk orang keras dan kasar di luar rumah. Ya, justru keadaan istrimu sedang memperhalus kamu. Kamu sedang dipoles, diperhalus, disempurnakan. Kalau di rumah saya hampir 180 derajat berbeda karena saya sangat sayang dengan keluarga saya. Mestinya di rumah dan di luar sama saja. Karena kita ini surat Kristus yang terbuka, bro. Terus? Tolonglah Pak, mungkin kalau Bapak yang ngomong melalui abam ataupun khotbah Bapak, maka dia mau dengar dan mau berubah. Bisa lebih kontrol emosi dan hatinya, karena menurut pemikiran saya yang belum seberapa ini, bukti bahwa kita bertuhan adalah tercermin dalam wajah dan keseharian kita. Bukan cuma karena rajin mendengar, bernyanyi, dan lain-lain. Oke, tolong hubungi pria ini, tanya nomor telepon istrinya. Terus? Namun saat keseharian, apalagi berada dalam lingkungan yang tidak sama dengan kebiasaan kita, maka tidak boleh langsung berontak dan marah. Malah justru harus memberikan kedamaian. Iya, kalau waras. Ya. Kalau waras pikiran, kalau tidak ya sulit. Terus? Ya. Lilin kan kelihatan di saat gelap, bukan di saat terang.
Betul. Garam kan sangat berguna di masakan, bukan di lautan. Amin. Demikian Pak, saya benar-benar minta tolong ya Pak. Terima Oke. kasih, sehat selalu untuk Bapak. Saya akan tolong kamu. Tapi ingat kamunya ya, bro. Diam, dan memandang istrimu sebagai pasien. Kami akan menindaklanjuti, serius sekali, menindaklanjuti. Oke. Tuhan berkati. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, karyawan swasta tinggal di Riau. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Semoga sehat dan dalam lindungannya. Saya ingin bertanya, ada quote mengatakan, terkadang berbohong adalah sifat yang justru lebih baik dilakukan. Lalu saya berpikir bahwa berbohong demi kebaikan seseorang banyak terjadi di antara kita. Yang mana sedikit memutarbalikkan fakta agar orang sebelah merasa lega. Misalnya agar dia tidak overthinking dan kesia-siaan. Memang bohong adalah bohong. Tapi apakah Tuhan membenarkan tradisi berbohong demi kebaikan ini agar situasi bisa dikontrol lebih baik, Pak? Terima kasih. Sebenarnya pernyataanmu ini mengandung unsur menggunakan akal manusia untuk menyelesaikan masalah. Ya. Termasuk menggunakan cara berbohong. Tuhan menghendaki kita sempurna seperti Bapa. You must be perfect. As just your Father in heaven is perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Jadi ketepatan bertindak sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka bohong sekecil apapun tidak kita lakukan. Diplomasi yang dibuat-buat, keramah tamahan yang berlebih-lebihan pun, juga itu sudah kebohongan atau kemunafikan. Itu pun juga tidak boleh kita lakukan. Ya. Itu pun juga tidak boleh kita lakukan. Ya. Oke, saya kira cukup itu ya. Tetap kekudusan itu strict mutlak. Ya. Kesucian itu absolut. Ya, bohong putih, bohong hitam, bohong belang, semua bohong, nggak boleh. Ya, oke. Terakhir. Pertanyaan terakhir dari seorang pria berusia 32 tahun, belum menikah, bergereja di gereja karismatik, tinggal di Sumatera Utara. Ya. Bapak Erasus, Bapak Rohani, saya ingin bertanya. Contoh, hiduplah pasangan suami memasuki 1 bulan pernikahan, rupanya sang istri meninggal. Lalu 1 tahun kemudian ada keinginan si suami mau menikah lagi dan dapatlah sang pujaan hati. Namun sang pujaan hati ini juga pernah menikah dan bercerai dari pasangan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah boleh sang pria yang ditinggal mati oleh istrinya dulu menikah lagi dengan perempuan yang sudah cerai, Pak? Terima kasih Tuhan Yesus. Masalahnya tidak sesederhana itu. Apa penyebab perceraian itu? Ya. Ya, yang pertama tentu apakah statusnya masih cerai hanya pisah atau cerai secara hukum. Ya. Yang kedua, apa penyebab perceraian itu? Yang ketiga ada lagi, apa menjadi kehendak Tuhan? Ya. Yang keempat, kalau sudah punya anak, belum punya anak ya kayaknya ya. Iya. Harus tahu nih. Iya. Bisa saja punya anak. Bisa aja sih Pak, dari istrinya. Harus dipertimbangkan apakah istri pujaan ini bisa menjadi ibu yang baik untuk anak. Menikah dengan seorang yang bercerai itu harus sangat teliti memperhatikan apa penyebab atau kausalitas cerai itu. Ya, masalah suami atau masalah si perempuan. Jangan salah membuat pujaan hati. Ya, terus terang saya tidak sejahtera. You doa dulu, minta petunjuk Tuhan. Oke. Sampai di sini episode 996, sampai bertemu di 997. Tuhan berkati.